Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang disayang Allah, 3 video sebelumnya ayah bunda bisa saksikan di deskripsi video di bawah ini. Baik ayah bunda, kali ini saya akan sampaikan betapa pentingnya kita memberikan informasi yang benar kepada buah hati kita. Ada sebuah kisah. Kisah ini yaitu seorang pemuda yang dia itu sukses di usia mudanya, di mana dia memiliki 3 perusahaan besar. Nah, 3 perusahaan besar ini berjalan tanpa dia harus hadir ke perusahaan tersebut karena hasil kerja keras dia. Nah, kemudian dia pun memiliki keluarga, memiliki anak yang soleh dan solehah. Kurang apa lagi? Hanya saja ada satu yang masih mengganjal di dalam hatinya, yaitu ibunya sampai saat ini masih sakit. Ibunya sampai saat ini masih sakit. Dan dia sudah berusaha untuk mengobati ibunya dari mulai rumah sakit 1, kemudian ke rumah sakit yang kedua. Tidak puas dengan di Indonesia, dia pun mencoba untuk mengajak berobat ibunya sampai ke luar negeri. Namun apa daya, hasilnya masih 0. Jadi ibunya saat itu divonis memiliki penyakit kanker dan belum sembuh-sembuh. Akhirnya pemuda itu semakin kebingungan. Harus usaha apa lagi yang harus saya lakukan agar ibu saya ini bisa sembuh seperti sedia kala. Nah, akhirnya karena dia sudah ke sana kemari, ke rumah sakit sana, ke rumah sakit sini, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya ketika mendapat informasi dari temannya, dia mencoba ke salah satu pengobatan alternatif. Nah, di salah satu pengobatan alternatif itu katanya bisa mengobati penyakit apapun. Akhirnya pemuda itu karena sayangnya kepada ibunya, dia datang kepada pengobatan alternatif tersebut. Dan benar saja, sampainya di sana dia sampaikan keluhan yang diderita oleh ibunya. Dan si pengobat ini, yang pengobatan alternatif ini langsung tahu sebelum anak itu menjelaskan secara rinci sakit dari ibunya. Kemudian sebutlah seorang tabib itu menyampaikan bahwa kalau misalkan dibawa ke rumah sakit pasti divonis kanker ya. Betul, Masya Allah, sampai sebegitunya tahu. Dan anak itu menanyakan kepada tabib itu, wahai tabib, apakah engkau pernah mengobati pasien yang sakit seperti ini? Oh pernah, saya mengobati. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah ada beberapa yang sehat. Nah, dari situ anak itu mulai menemukan secercah harapan. Dia semakin bersemangat untuk melanjutkan pengobatan itu. Baiklah kalau misalkan seperti itu, apapun yang akan tabib lakukan silahkan lakukan. Butuh biaya apa, saya akan keluarkan. Yang penting ibu saya bisa sembuh. Kalau misalkan perlu perusahaan saya yang satu tabib ambil, silahkan ambil. Kalau kurang satu, dua-duanya silahkan diambil, begitu. Masya Allah, karena saking ingin sembuhnya ibunya tersebut. Kemudian tabib itu dengan rendah hati dia menyampaikan, tidak usah, saya di sini niat untuk menolong saja. Perkara sembuh atau tidaknya yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba berikhtiar seperti halnya pada pasien sebelumnya. Nah, pasien sebelumnya ini ada obat yang harus diambil, yaitu dari tanaman, dan tanaman ini ternyata tidak tumbuh di sembarang tempat. Nah, tanaman ini hanya tumbuh di dataran tinggi, yaitu di wilayah paling timur Indonesia. Akhirnya pemuda itu karena saking ingin sembuhnya ibunya itu, dia menyanggupi untuk menyiapkan tanaman tersebut. Kemudian tabib itu menjelaskan secara rinci kriteria dari tanaman itu, termasuk fotonya nih seperti ini. Masya Allah, akhirnya karena bentuk baktinya kepada orang tuanya, kemudian anak itu ingin berangkat sendiri untuk mengambil tanaman tersebut. Baik, tapi perjalanan ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Saya harus mendaki, tolong saya titip ibu saya di sini. Perkara kebutuhannya nanti akan ada pekerja kami yang datang ke sini untuk mencukupi kebutuhannya selama saya pergi mengambil tanaman yang dimaksud oleh tabib tersebut. Kemudian hari berikutnya anak itu berkemas dan bersiap pergi untuk mengambil tanaman tersebut.
Di perjalanan dia berangkat sendiri karena saking inginnya berbakti kepada orang tuanya. Sesampainya di wilayah timur Indonesia, yaitu wilayah Papua, kemudian dia pun mendaki gunung itu sendiri sesuai petunjuk dari sang tabib tersebut. Selangkah demi selangkah, hari demi hari dia lalui, dan akhirnya dia hampir sampai di puncak gunung tersebut dan bisa mendapatkan tanaman obat yang dimaksudkan oleh tabib tersebut. Hanya saja ketika dia sudah mulai kelelahan karena sendiri, dia terperosok ke dalam sebuah jurang. Dan apa yang terjadi? Dia terjatuh, dia terguling-guling, bahkan badannya sampai banyak yang penuh luka. Dan akhirnya dia sampai di dasar jurang itu dan bang! Kepalanya terbentur sebuah batu. Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata dari hidung anak muda itu keluar darah, dari kupingnya keluar darah, dan dia tidak sadarkan diri. Satu hari berikutnya, dia tidak ada satu orang pun yang menolong, tapi kuasa Allah. Akhirnya dia ditemukan oleh penduduk setempat di wilayah tersebut. Kemudian berbincanglah sekelompok penduduk setempat itu, bagaimana ini? Kita menemukan ada orang yang sepertinya kecelakaan, tentunya dengan bahasa daerah wilayah tersebut yang tidak dipahami oleh si pemuda itu. Nah, hanya saja karena si pemuda itu dalam keadaan pingsan, akhirnya warga tersebut, penduduk tempat tersebut membawa pemuda itu datang ke tempat perkampungan suku pedalaman di wilayah tersebut. 1 hari, 2 hari, kemudian si pemuda itu alhamdulillah karena dirawat oleh penduduk setempat itu, akhirnya dia mulai terbangun dan mulai tersadar. Kemudian ketika dia bangun, badannya masih pada sakit. Kakinya juga tidak bisa berjalan karena memang benturan yang terjadi karena terperosok ke dalam jurang. Ketika dia terbangun, dia bingung. Dia terbingung-bingung, terheran-heran. Ini saya di mana? Ini saya siapa? Ternyata akibat dari benturan kepala yang terjadi ketika jatuh ke dalam jurang terhadap batu tersebut, dia terjadi amnesia. Masya Allah. Di situ akhirnya dia mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat tersebut. Tetapi karena memang bahasanya berbeda, ya tidak bisa berkomunikasi. Nah, akhirnya sambil menunggu kesembuhan kakinya itu, dia mulai berbicara dengan bahasa tubuh. Sehari, 2 hari, 1 minggu, akhirnya dia mulai bisa berbahasa dengan bahasa penduduk setempat tersebut. 1 bulan, akhirnya dia mulai bisa berjalan. Kemudian dalam keadaan kebingungan, dia itu tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu dia itu siapa karena dia itu ternyata amnesia. Akhirnya suatu hari dia memberanikan untuk datang ke kepala suku di wilayah tersebut dan dia menanyakan, "Wahai kepala suku, selama ini saya mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan dan bantuan saya selama ini. Sebenarnya apa yang terjadi wahai kepala suku?" Nah, kemudian kepala suku itu menjelaskan bahwa ketika kami sedang berburu, kami menemukan engkau, wahai anak muda, tergeletak tak sadarkan diri. Kemudian kami mengambil atau merawat kamu dan alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa bangun. Nah, kemudian si anak muda itu masih terbingung-bingung dan terheran. Lalu saya ini siapa? Nah, karena amnesia itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh kepala suku itu? Nah, kepala suku itu menyampaikan, "Wahai anak muda, kamu itu adalah anak muda penduduk setempat di wilayah sini. Kamu itu sebelum terjadi kecelakaan itu, kamu sedang mengambil kayu bakar. Ketika kamu sedang mengambil kayu bakar, kamu terjatuh dan ketika terjatuh itu kamu tidak sadarkan diri dan sekarang kamu sudah diobati dan sekarang sudah sembuh." "Oh begitu ya wahai kepala suku." Kemudian lanjutkanlah nak, ketika kamu nanti sudah sembuh, sudah bisa berjalan, kamu adalah seorang pemuda yang setiap harinya mencari kayu bakar, berangkat pagi dan pulangnya sore. Semakin banyak kayu bakar yang kamu kumpulkan, maka derajat kamu di lingkungan masyarakat sini akan semakin tinggi. Akhirnya si pemuda itu mendapatkan informasi apa yang disampaikan oleh kepala suku tersebut. Dan setelah dia sembuh, dia melakukan aktivitas seperti yang disampaikannya karena dia memahami bahwa dia adalah pemuda penduduk setempat itu dan
dia adalah seorang pencari kayu bakar. Nah, dari cerita ini ayah bunda yang disayang Allah, ada informasi yang salah ternyata, yaitu kepala suku yang menyampaikan informasi yang salah kepada pemuda tersebut. Nah, jadi kaitannya apa kepada pendidikan anak-anak kita? Jangan sampai kita itu memberikan informasi yang salah kepada anak-anak kita. Karena ketika kita memberikan informasi yang salah, otomatis anak-anak kita akan berperilaku dan bersikap yang salah, dan anak kita itu menganggap itu benar, seperti halnya pemuda tadi yang dia sebenarnya adalah sedang mencari obat, tetapi karena amnesia dia diberikan informasi oleh kepala suku bahwa dia adalah anak pemuda di situ yang kerjanya mencari kayu. Akhirnya setelah dia sembuh, dia memulai dengan aktivitas baru menjadi warga situ yang dia mengambil kayu dari pagi berangkat, kemudian sore pulang mengumpulkan kayu, terus begitu dan begitu seterusnya. Nah, jadi ayah bunda, yuk tetap semangat memberikan informasi-informasi yang baik kepada buah hati kita. Karena informasi-informasi tersebutlah yang akan dipahami dan akan dibenarkan oleh anak-anak kita. Dan mungkin sebagai contoh, ada juga yang anak-anak itu menganggap yang selama ini mengurusnya itu adalah ayah dan ibunya. Padahal ketika setelah besar disampaikan oleh tetangganya, nak, sebenarnya ayah ibu kamu itu bukan yang ini dan yang ini, tetapi kamu itu ayah ibunya itu adalah yang itu, begitu. Itu mungkin ketika anak tersebut dirawat oleh keluarga yang lain ketika dia masih kecil. Ketika anak itu disampaikan informasi bahwa ini adalah ayah dan ibu kamu, dia akan mempercayai itu dan akan memahami itu. Padahal sebenarnya dia itu bukan ayah dan ibu yang sebenarnya. Nah, jadi ayah bunda tetap sampaikan informasi yang benar kepada buah hati kita, agar buah hati kita itu menemukan kebenaran atau informasi yang memang benar adanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.